Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Prita Yuda Puspita Ningtyas sebagai CGP Semarang. Pada hari ini saya akan membuat aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Modul 1.4 ini sebagai puncak dari modul 1 karena sebelum modul 1.4. Dari keempat modul yang sudah saya pelajari ini semuanya mengarah pada penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, saya di sini akan mengajak Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama mencari tahu sejauh apa disiplin positif maupun filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat penting sebagai tugas kita untuk mendukung tugas kita sebagai seorang pendidik. Begitu nggih? Di dalam saya melaksanakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7, saya memiliki fasilitator yang membimbing saya. Ada Bapak Haswiono SPD MPD, beliau sebagai fasilitator saya. Dan ada Bu Winarsih SSI MPD, beliau adalah pengajar praktik. Keduanya baik Bapak Suwiono maupun Ibu Winarsih, keduanya sangat proaktif untuk memantau apa yang sudah saya pelajari dan apa yang saya lakukan. Kebetulan untuk di modul 1 ini saya mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Nah, dari filosofi dan pemikiran beliau kita bisa menerapkan ke pembelajaran kita setiap hari. Untuk yang kedua, saya belajar tentang nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang modul 1.3, saya belajar tentang visi sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir, modul 1.4, saya belajar tentang budaya positif. Jika dirangkum semuanya, materi dari modul 1 sampai modul 4 semuanya sama. Semuanya mengarah pada pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui di sekolah kita, baru kelas 1 dan kelas 4 dia melaksanakan kurikulum merdeka. Setiap pagi selalu dinyanyikan, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa gitu kan sampai 6. Ada 6 dimensi yang diarah dalam profil pelajar Pancasila. Ke-6 dimensi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Perlu ada pembiasaan, perlu ada pelaksanaan setiap hari. Yang dimulai dari filosofinya, menggali filosofinya. Kemudian filosofi tersebut diterapkan dalam nilai dan perannya. Kemudian dibuat dalam visi dan misinya. Ketika kita mempunyai visi dan misi apa yang mau kita lakukan setiap hari, maka kita bisa menerapkan budaya yang positif. Dari kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yang saya pelajari adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun. Kalau kita memikirkan kata menuntun, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang menuntun? Nek nuntun itu bagaimana sih? Biasanya kalau kita menuntun itu kan digandeng kan, di sebelahnya kan. Nah, diharapkan pendidikan adalah menuntun itu adalah kita berada di samping anak-anak. Bukan kita berada di depannya menggurui atau kita berada di belakangnya, bukan. Tetapi kita berada di sejajar dengan anak-anak, menuntun mereka, mencari momen terbaik agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat anak. Setiap anak yang lahir itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah kodrat mereka. Ki Hajar Dewantara menuliskan bahwa setiap anak itu seperti tanaman padi. Tanaman padi tidak akan tumbuh menjadi jagung. Tetapi tugas kita adalah mengolah tanah itu, memberikan pupuk, menghilangkan rumput-rumputnya agar tanaman padi itu tumbuh menjadi padi yang bagus. Itu adalah tugas kita. Sehingga kalau kita berada di samping anak-anak, kita tidak bisa mengubah sifat mereka, mengubah perilaku mereka, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntut, memberikan budi pekerti,
budi pekerti yang baik, agar mereka bisa tumbuh, agar mereka bisa berkembang sesuai dengan norma-norma dan keyakinan universal yang berlaku. Kemudian sebagai guru, kita juga harus menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidikan yang berpihak kepada anak berarti kita harus selalu, pendidikan yang berpihak kepada anak artinya kita harus memberikan yang mereka butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan terakhir adalah ketidaksesuaian teori tabula rasa. Seperti yang kita pelajari dulu waktu kuliah, selalu dituliskan teori tabula rasa bahwa setiap anak adalah kertas yang kosong dan kita boleh menulisi sesuai yang kita mau, tuh kan? Tapi bukan seperti itu. Anak bukanlah kertas yang kosong. Mereka, anak-anak itu sudah memiliki garis yang samar. Dan tugas kita adalah menebalkan garis yang samar itu agar terlihat. Itu dari yang saya pelajari di modul 1.1. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa saya ambil adalah pembelajaran itu seharusnya memberikan ruang yang aman bagi anak agar mereka berkembang menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam karena kita kebetulan berada di gunung, ya kita didik mereka sesuai alam yang ada di daerah sini. Sedangkan kodrat zaman, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa membandingkan. Biar pas zamannya aku sekolah, bocah netak seneni ini mesti manut gitu kan. Nah itu sudah tidak berlaku karena zaman sudah berubah. Jadi kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Sebagai seorang guru kita harus memiliki nilai. Yang pertama, berpihak pada murid. Karena kita memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik, kita harus berpihak pada murid. Kita harus mampu memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita mau. Seharusnya kita mengikuti mereka. Mereka butuhnya apa, mereka berkembangnya seperti apa, itu ya harus kita berikan. Yang kedua adalah kita harus mandiri. Mandiri dengan belajar sendiri, melakukan semuanya sendiri, meningkatkan kompetensi kita secara mandiri. Kemudian reflektif. Setelah selesai mengikuti kegiatan, kita mencoba mengembalikan ke dalam diri kita. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik, itu harus kita refleksikan. Yang keempat, kolaboratif. Nah, walaupun kita sudah mandiri, merasa bisa memberikan semuanya secara sendiri, tetapi kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Dengan adanya kolaborasi, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Jika Bapak Ibu beberapa tahun kemarin mungkin di jalan-jalan bisa melihat siapa yang merajai, mobil apa yang merajai di jalanan. Apa? Mobil apa yang merajai di jalanan? Ya banyak kita lihat di jalanan apa? Avanza dan ya, Avanza kan dari Toyota tuh. Xenia dari Daihatsu. Mereka berkolaborasi. Mereka tidak saling menjatuhkan. Mereka saling bekerja sama. Dari kolaborasi itu, mereka bisa menguasai pasar mobil. Itu yang harus kita pegang. Bahwa ada kalanya kita perlu kok sharing sama teman. Ada kalanya kita perlu berbicara dengan teman. Ada kalanya kita perlu pergi ke sekolah lain untuk mencari tahu bagaimana toh yang sebaiknya, bagaimana toh yang seharusnya. Itu tidak membuat kita menjadi terlihat bodoh, enggak. Itu justru malah akan menambah wawasan kita dengan kolaborasi dengan orang lain. Yang kelima adalah inovatif. Inovatif berarti kita berinovasi. Kemudian sebagai guru juga kita memiliki peran.
Perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Jelas, di kelas kita yang memimpin arahnya, walaupun murid yang butuh, kita yang memimpin mereka kemana jalannya. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Murid harus diajari untuk menjadi pemimpin mulai dari sekarang. Jadi tidak semua harus kita atur, tidak semua harus kita dikte. Mereka butuh ruang untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini yang saya garis bawahi dan nanti akan saya tindak lanjuti di pertemuan yang selanjutnya. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Pada modul 1.3 saya dituntut untuk melihat lebih jauh ke dalam diri saya sendiri. Sudahkah saya melakukan kegiatan itu secara efektif dan efisien? Sudahkah saya memiliki tujuan ketika setiap hari saya berangkat ke sekolah? Ternyata setelah saya berpikir lebih jauh, saya mulai merefleksi tentang diri saya sendiri. Ternyata saya baru mengetahui bahwa saya tidak pernah memiliki tujuan apa-apa. Saya berangkat ke sekolah hanya sekedar berangkat, ngajar, selesai pulang. Nah, pada waktu ini, pada saat ini saya tertampar untuk mengoreksi lagi apa yang salah dengan diri saya. Padahal banyak sekali hal-hal yang perlu saya ubah, termasuk di dalam visi tersebut. Padahal visi adalah tujuan. Kalau kita memiliki tujuan, berarti langkah-langkah itu, langkah-langkah yang kita lakukan setiap hari akan efektif. Karena itulah saya mencoba untuk membuat visi saya sendiri. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter dan berbudaya, berlandaskan profil pelajar Pancasila dalam bingkai Merdeka Belajar. Ini adalah visi yang saya tulis di dalam buku catatan saya, sehingga setiap hari, setiap pagi saya selalu buka. Oh, visinya saya itu ini. Berarti setiap hari hal-hal yang harus saya lakukan adalah saya ingin peserta didik saya adalah peserta didik yang unggul, berkarakter dan berbudaya. Begitu. Monggo Bapak Ibu nanti bisa mengubah visi misinya. Mungkin visi misi sekolah kita yang kemarin masih dikoreksi sama Pak Sri, mungkin bisa kita ubah bareng-bareng untuk bisa menjadi visi sekolah. Karena bagaimanapun visi adalah tujuan kita untuk bisa menentukan kemana arah dari sekolah kita. Kemudian yang terakhir yang saya pelajari adalah tentang budaya positif. Ini menurut saya merupakan materi yang paling berat, tetapi yang paling menarik. Karena budaya positif adalah cara kita menciptakan suasana yang positif, baik hubungan dengan anak-anak maupun hubungan antara masing-masing guru. Nah, ketika budaya positif tercipta, maka kita akan melakukan kegiatan setiap hari dalam suasana yang menyenangkan. Budaya positif menciptakan ruang aman dan nyaman pada murid untuk mengembangkan diri selama proses pembelajaran. Nah, budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya. Jadi budaya positif itu adalah kita menciptakan ruang bagi mereka tanpa rasa takut. Nah, apakah itu gampang? Tidak. Itu hal yang sulit. Bahkan sejak saya selesai mempelajari budaya positif sampai sekarang, saya masih beberapa kali mengalami kemunduran.
Padahal di dalam diri saya, saya tidak akan mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Tetapi nyatanya ketika ada beberapa kasus, mau tidak mau saya harus marah-marah gitu kan. Nah, itu berarti saya gagal mengambil budaya positif. Di sini budaya positif erat kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif itu sini. Pendekatan mendidik murid untuk membentuk kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin positif ini nanti akan erat hubungannya dengan teori kontrol. Teori kontrol itu kita mengontrol orang lain. Ada kalanya kita bisa mengontrol orang lain. Seringkali kita tidak bisa mengontrol mereka. Nih, setiap tindakan yang dilakukan orang lain itu memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, tetapi bukan orang lain. Yang perlu digarisbawahi adalah setiap tindakan orang lain itu selalu memiliki tujuan. Termasuk ketika anak kita, murid kita melakukan suatu kesalahan, dia pasti memiliki tujuan, dia pasti memiliki alasan. Kemarin seperti yang pernah Bu Tutik ceritakan tentang salah satu muridnya selalu deketi Bu Tutik. Terus apa Bu? Deketi Bu Tutik terus kayak deket-deket gitu kan. Ya cuman lihat, cuman deketi aja, cuma lihat. Kalau ditanya kenapa, enggak apa-apa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu tujuan. Berarti murid itu mendekati gurunya untuk mendapatkan kasih sayang. Karena sebenarnya ada 5 ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Nih, yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima setiap anak ketika melakukan suatu hal itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apapun itu. Contohnya yang saya contohkan tadi, ya muridnya Bu Tutik. Dia hanya mendekati Bu Tutik sambil melihat Bu Tutik. Ya, karena ternyata setelah ditelusuri di rumah si anak tersebut kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi murid saya di kelas, setiap diberikan pembelajaran dia selalu ngantuk. Gitu. Apapun modalnya dia selalu ngantuk. Ketika saya tanya kenapa, saya bosen Bu di sini, saya pengen keluar. Berarti anak itu membutuhkan apa? Dari sini, membutuhkan kebebasan. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti memiliki alasan, dan kita tidak boleh langsung menyalahkan, karena kita harus ngecek dulu dia itu punya apa, dia yang kurang apa. Kalau kurang sesuatu, tugas kita adalah membantu dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ada kalanya saat kita melihat suatu hal yang tidak baik, ada suatu hal yang kita anggap keliru terhadap anak didik kita langsung mengambil posisi kontrol. Posisi kontrol yang sering digunakan untuk membentuk perilaku murid. Sama seperti saya, biasanya ketika ada anak yang ngomong sendiri, bicara sendiri, atau dia ngantuk ketika pembelajaran, saya langsung membuat posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tuh loh mesti kalau dikasih tahu kayak gitu males sih,
marak ke jadi ini teman-teman yang lainnya salah, teman-temanmu yang lainnya nggak bisa belajar dengan nyaman. Biasanya itu yang saya lakukan. Sebelum saya mempelajari tentang posisi kontrol yang baik, saya lebih sering membuat rasa bersalah, mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Pernahkah mengoreksi dirinya sendiri? Saya itu sering mengambil posisi kontrol sebagai apa ya? Apakah sebagai penghukum? Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, sana keluar, lari lapangan, ngubengi lapangan 7 kali misalkan. Pernahkah kita seperti itu? Berarti kalau pernah, kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Atau kita mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Awas kamu kalau kamu nggak membuat PR lagi, ibu lihat dari sini. Nah, itu kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Ataukah kita mengambil posisi kontrol sebagai teman? Jangan gitu toh, kamu harus mengerjakan PR. Besok dikerjakan ya. Jangan lupa ya, itu kita sedang mengambil posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan yang terbaik dari semuanya adalah kita mengambil peran sebagai manajer. Ketika kita sebagai manajer, kita memposisikan diri sebagai pemantau, sebagai teman, dan kita mengajak mereka untuk mengoreksi dirinya sendiri. Dari 5 ini, yang paling sulit adalah sebagai manajer. Karena saat kita mengambil peran sebagai manajer, kita harus bisa membuat si anak itu menyadari kesalahannya serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk mengambil peran sebagai manajer, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah dengan cara menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu ada beberapa tahapan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas anak, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk mempelajari ini, saya kemarin sudah membuat 1 buah video tentang fenomena yang ada di kelas 4 yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi bagaimana cara melakukan segitiga restitusi. Dan kebetulan untuk ini yang menjadi aktornya adalah putranya Pak Narko. Ini ada 1 contoh video yang saya buat ketika membuat segitiga restitusi, bagaimana cara kita memvalidasi tindakan anak-anak agar mereka tahu salahnya dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu, di sini ada contoh yang saya buat bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Seperti yang kita tahu, segitiga restitusi itu adalah salah satu tahapan bagaimana cara kita untuk memvalidasi tindakan anak agar mereka itu bisa tahu apa kesalahannya dan keyakinan mereka untuk tidak melakukan lagi di masa yang akan datang. Monggo Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini.
Dekat aja kali ya Mas. Dekat aja itu. Orang pengerti. Oke. Oke. Itu tadi adalah contoh yang saya buat. Jadi ketika melakukan restitusi kita melakukan 3 tahap dulu. Yang pertama menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan adalah kesepakatan. Nih. Menstabilkan identitas anak. Iya benar, dia salah. Tetapi kita tidak boleh langsung menganggap bahwa oh kamu itu salah banget, kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu salah, kita tidak boleh seperti itu. Oh iya kamu salah, tetapi nah itu cara kita menstabilkan identitas anak. Terus yang kedua kita memvalidasi tindakannya salah. Seperti tadi saya bilang, setiap anak melakukan tindakan itu pasti ada alasannya. Nah di tahap yang kedua ini adalah cara kita menggali lebih jauh tujuan dia melakukan tindakan itu apa, alasannya itu apa. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan adalah kesepakatan yang sudah dibuat pada awal pembelajaran. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya pertanggungjawabkan setelah saya mempelajari modul 1 di pendidikan guru penggerak yang sudah saya lakukan. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa bertanya secara langsung. Bu mau bertanya. Ya. Terima kasih. Tentang visi dari Bu Prita tadi yang Bu Prita buat, visi penggerak tadi, apakah bila guru-guru di Bandungan 3 ini mempunyai masing-masing visi, apakah bisa dihubungkan dengan menjadi visi sekolah Ya. seperti itu? Sudah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Laila. Jika saya mempunyai visi, terus Bu Laila memiliki visi, terus guru-guru yang lain memiliki visi, apakah bisa dihubungkan menjadi visi sekolah? Bisa. Tetapi akan lebih baik jika kita balik. Seharusnya di awal kita menyusun visi sekolah dulu. Mau dibawa kemana toh sekolah ini? Setelah visi sekolah disusun, baru setiap guru menyusun visi, menyesuaikan visi sekolah. Sehingga nanti sinkron antara visi yang dilakukan oleh guru dengan arah tujuan sekolah, rencana program yang disusun oleh sekolah. Tapi memang tidak ada salahnya ketika sekolah menyusun visi disesuaikan dengan keinginan guru-guru pun juga tidak ada salahnya, sebab visi yang kita lakukan adalah berkembang secara dinamis. Begitu ya Bu Laila. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas perhatiannya yang sudah diberikan. Saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan saya memaparkan modul 1 dalam pendidikan guru penggerak yang saya lakukan. Semoga kita bersama di sini bisa belajar, bisa saling meningkatkan diri, memotivasi diri untuk berkembang demi kemajuan peserta kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gawe inspirasi kita mengajar. Kenapa duduk-dudukan?